Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, kita mulai pelajaran hari ini ya. Sebelumnya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Sarina. Sarina lagi yang nggak masuk ya. Iya. Tapi sehat. Saya nggak tahu. Sehat ya. Coba nanti ditanya ya kenapa nggak berangkat. Saya 2 kali pertemuan nggak berangkat ya. Ya. Oke. Kemarin pertemuan kemarin kita membahas apa? Unsur-unsur pembentuk puisi. Ya, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik apa aja? Tema, amanat, bagi, diksi, madah, terus terima, irama dan bait. Oke, masih diingat ya. Dan untuk sekarang kita akan mengidentifikasi tema dan amanat puisi sederhana. Kemarin kan ibu kasih tugas buat membuat puisi sederhana. Oke. Untuk puisi sederhana. Oke, tugasnya kemarin siapa yang sudah selesai? Ya, coba. Oke, ini puisi dari kelompok 2 ya. Puisi Sang Pembangun Jiwa. Ya, nanti kita analisis untuk puisi Sang Pembangun Jiwa. Oke, nanti kita analisis puisi Sang Pembangun Jiwa. Kita bacain ya. Di balik lembah, di puncak gunung tinggi, tersebarlah sekolah, tempat ilmu bersemi. Di sana berdiri sosok bijaksana, sang guru tercinta membangun jiwa bangsa. Dengan tangan lembut, ia menuntun langkah, membuka pintu pengetahuan yang berharga. Tak kenal lelah, ia mengajar dengan sabar, menoreh setiap hati bagai ukiran-ukiran yang abadi. Dari buku pertama hingga makna terdalam, ia ajarkan arti hidup yang bermakna selamanya. Bukan hanya angka, huruf dan rumus saja, tetapi nilai-nilai luhur membimbing kita di segala hal. Ia bagai pelita di tengah gelap gulita, mencerahkan jalan menuju masa depan yang kita cinta. Dedikasi dan pengorbanan yang tak terkira, mencipta generasi penerus yang berbudi luhur mulia. Dari dululah kita belajar arti kehidupan, menghargai sesama untuk sebuah peradaban. Maka marilah kita selalu menghormati jasanya yang besar untuk masa depan yang lebih berarti.
dua. Nah, sekarang kita identifikasi dulu puisi Sang Pembangun Jiwa. Puisi judul Sang Pembangun Sang Pembangun. Untuk tema dan amanah, ya, temanya puisi ini menekankan dedikasi pengorbanan dan dampak jangka panjang dari seorang guru, ya. Jadi temanya dalam puisi ini menekankan dedikasi pengorbanan dan dampak jangka panjang dari seorang guru. Untuk amanatnya, amanatnya apa? Amanat itu apa sih? Apa amanat? Amanat adalah pesan moral, nilai kehidupan atau ajaran yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Jadi untuk amanat puisi Sang Pembangun Jiwa ini, puisi ini juga menginspirasi rasa syukur dan penghormatan terhadap profesi guru. Puisi ini mengajak pembaca untuk menghargai jasa guru dan menyadari betapa besar perannya dalam membentuk individu yang berbudi luhur serta kontribusinya bagi bangsa. Yang kedua, ini tadi yang pertama tema dan amanah. Yang kedua, struktur struktur lima. Apa lima? Lima struktur dan lima. Strukturnya, puisi ini tersusun atas berapa baris, berapa bait? Itu 2, 3, 4, 5. Jadi puisi ini tersusun atas berapa? 5 bait, ya. Tersusun atas 5 bait dengan jumlah baris yang relatif sama. Ya, berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Pada setiap baitnya itu jumlah barisnya sama. Struktur ini memberikan kesan yang teratur dan formal mencerminkan kebesaran peran guru. Rimanya, ya. Puisi ini tidak memiliki pola rima yang konsisten atau tidak bersajak. Ya, dia tidak bersajak karena di sini tidak konsisten, tidak AA, tidak AB. Kebebasan ini memberikan ruang bagi ekspresi emosi dan pesan yang lebih fleksibel. Terus untuk yang ketiga adalah gaya bahasa. Gaya bahasa apa? Gaya bahasa atau
hiperbola, hiperbola, simile, nah, dalam puisi ini, dalam puisi sang pembangun jiwa, ini menggunakan nada apa saja? Di sini ya, pelita di tengah-tengah. Ini perbandingan langsung tanpa menggunakan kata penghubung ya. Jadi pelita di tengah gelap gulita, menoreh setiap hati, menanam sunyi. Ini menggunakan majas metafora. Menggunakan majas metafora. Terus di sini peran guru sebagai pembangun jiwa bangsa, memberikan kesan lebih manusiawi dan menguatkan pesan utama, yaitu menggunakan majas personifikasi. Selanjutnya penggunaan diksi. Penggunaan diksi. Pemilihan diksi kata-kata yang tepat seperti lembut, sabar, luhur, abdi, dan berarti menciptakan suasana yang resmi, hormat, dan indah. Kata-kata ini juga mencerminkan sifat yang diharapkan pada seorang guru. Oke. Ini tadi ya, kita udah identifikasi puisi sang pembangun jiwa. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, sekarang Ibu punya contoh puisi. Oke, masih dalam kelompok kemarin ya? Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, nanti tugas kalian mengidentifikasi puisi ini. Ya, untuk menentukan apa? Tema dan amanat, struktur dan rima, gaya bahasa, diksi ya, terutama di tema dan amanat. Nanti kalian identifikasi ini untuk tugas teman. Kalian berkelompok, tapi nanti kalian memberikan pendapat kalian masing-masing, ya. Tapi di tugas kelompok, tapi kalian memberikan pendapat kalian masing-masing. Ya, ini di sini ada puisi berjudul Pelita Ilmu. Oke. Ya, jadi untuk puisi itu kalian identifikasi tema dan amanat, struktur rima, gaya bahasa, majas, isi, ya. Dan untuk unsur ekstensinya nggak usah ya. Itu adalah jenis puisi bebas. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada kurang? Oke, sudah paham ya untuk tema, amanat? Jadi untuk tugas kalian di rumah